Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Aduh guys, ternyata guys, yang diomongin serondol bener guys. Pasti hari ini agak oleng, agak ngambang. Mungkin karena radangnya ini sedang mengarah ke demam ya. Saya hanya berprasangka begitu sih. Saya nggak berprasangka kalau saya sakit gara-gara sudah diingatkan trondol, tapi saya tetap terkena angin yang tadi malam. Tapi hari ini saya rasanya ngambang, rasanya kayak hampa gitu. Kayak yang capeknya luar biasa, padahal menurut Mas T, tidurnya nggak terlalu larut, dan artinya tidurnya lumayan cukup lah. Kalau dibilang 8 jam sih enggak memang, tapi nggak tahu kenapa hari ini tuh rasanya oleng banget. Jadi ini aku baru selesai beres-beres itu sudah jam 11, jadi video ini mungkin akan tayang sore atau malam ya teman-teman. Jadi ini nggak mungkin bisa tayang jam 11 seperti biasa karena waktunya sudah mepet. Aku sambil beres-beres, sambil ngerasain oleng yang luar biasa, jadi agak terkendala waktunya ya. Semoga kalian semua yang di rumah, Mas T doakan sehat. Untuk yang sedang sakit, mungkin yang rezekinya lagi kurang baik, semoga segera membaik, lancar, ngalir, deras, amin. Yang sedang terlilit utang piutang, semoga utangnya ndang lunas. Yang sekarang sedang punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Apabila teman-teman yang sekarang sedang kurang baik keadaan, Mas T doakan semoga segera membaik, dan tentunya Allah angkat dari beban atau sesuatu yang kurang baik tadi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sehat berkah bagi kita semua ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada dalam dan juga luar negeri. Terima kasih banyak untuk yang sudah sering nunggu videonya, yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Oke? Atur nuwun, terima kasih banyak. Aku agak melankolis teman-teman hari ini, agak apa ya? Aku sedikit berdebat dengan Cerondol, tapi agak lumayan lebih keras daripada tadi malam. Jadi memang mau ada yang kami kerjakan di kampung dan dia melarang dengan sangat saya untuk pulang atau Mas Wardi pulang. Jadi dia melarang dengan sangat, dengan nada yang agak ketus menurut saya. Bahkan saya merasa kayak ini anak kok makin keterlaluan ya bahasanya. Tapi aku harap sih ini jadi hal baik yang bisa jadi penghalang buat aku dari sesuatu ya. Dan dia melarang aku pulang karena dia bilang kalau angin kencangnya ini bukan cuma di Jabodetabek, tapi juga bisa di laut karena akan berpotensi ke gelombang tinggi. Nah, di video ini Mas Tulus ingin bahas kejadian yang terjadi di Jabodetabek, khususnya Jabodetabek ya, karena saya tahunya hanya Jabodetabek. Kalau yang di luar daerah aku dengar
Bengkulu banjir, kemudian Bojonegoro, beberapa tempat juga banjir besar kemarin di tanggal 2, dan Jakarta sendiri diserang angin kencang kemarin di tanggal 2. Jadi sekaligus Mas Tulus juga pengen menghitung angka 212 yang unik. Ada banyak yang minta juga tapi tidak semua. Jadi di sini Mas Tulus pengen menyampaikan pandangan atau hitungan Mas Tulus terkait dengan angka 2 Desember 2024 plus sekaligus menyampaikan pesan Cerondol soal apa sebetulnya. Kenapa kok kita nggak boleh pulang dulu sama Cerondol. Nanti saya akan jabarkan lebih detail ya. Sebelumnya saya masih mau ngalah berkah sama teman-teman yang di rumah. Saya masih minta doa. Semoga doa kalian Allah kabul ya. Mas Tulus masih berdoa semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita di bulan Desember ini ada. Amin. Semoga Allah kabul, semoga Allah cukupkan, semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk bantu sedekah nasi box kita di bulan Desember ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih banyak orang baik yang sudah membantu. Yang belum, ayo silahkan dibantu. Cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya unlimited, silahkan. Mau berapapun silahkan kalian boleh. Kalau di sampai hari ini sih masih nggak jauh-jauh dari kemarin. Belum ada 500.000. Jadi kalian yang masih pengen bantu, ayo. Lebih dong harusnya ya, lebih kayaknya deh. Kemarin ada transfer lagi. Nanti kita buka di tanggal 10 ya. Kita buka atau kita intip tanggal 10. Kira-kira sudah dapat berapa. Biar seru aja. Kalau dilihat setiap hari kan nanti nggak surprise. Kemarin sudah di 300 apa 200 gitu. Terus ada transfer kayaknya 200 atau berapa. Nanti kita hitung lagi dah. Nanti tanggal 10 pokoknya Mas Tulus pamerin ya. Wih, pamer. Terima kasih banyak sekali lagi untuk siapapun yang sudah membantu. Tanpa terkecuali semoga Gusti Allah berkahi sedekahnya. Gusti Allah berkahi jenengan dan keluarga, usaha dan juga segala urusannya. Semoga jadi keberkahan karena sedekahnya jenengan. Amin. Niat hajatnya apapun semoga Allah kabul, Allah sampaikan. Kemudian juga semoga sedekahnya jenengan yang jenengan sedekahkan untuk saudara-saudara kita di jalan tadi semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan jenengan yang sedekah, amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. By the way, teman-teman yang pesan minyak bidara, Mas Teh minta maaf ya kalau yang sudah dari hari Sabtu, Mas Teh tidak bisa kirim. No, dari hari Jumat yang sore. Jumat yang sudah kesiangan, Mas Teh baru kirim kemarin dan semuanya sudah Mas Teh update resi ya. Oke, terima kasih banyak. Sabar untuk yang belum dikirim, alon-alon dulu. Karena Mas Teh-nya lagi Mas Teh-nya lagi oleng, Mas Teh-nya lagi ngambang. Rasanya kayak lagi diayun-ayun aja kalau pas mejem. Alhamdulillah, radangnya sudah mulai enakan, jadi aku rasa entah demam atau ngambangnya itu gara-gara radang, tapi apa memang ada sesuatu aku juga nggak tahu. Rasanya itu kayak terombang-ambing gitu. Rasanya kayak gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga segera sampai dan manfaat jadi obat minyak bidaranya ya. Amin. Nah, teman-teman yang masih mau pesan, silakan WhatsApp ke 0857 yang di deskripsi. Astagfirullahaladzim. Ini deh. Rasa nih. Kayak gitu. Kenapa ya? Ayo dong Tulus. Aduh maaf. Semuanya baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga yang pesan minyak bidara segera sampai dan minyaknya manfaat jadi obat buat jenengan yang pesan ya. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Teman-teman perlu kalian tahu, kemarin itu di tanggal 2 Desember itu memang ada sebuah kegiatan yang di-share ke saya. Ada reunian salah satu, itulah pokoknya ada reunian di salah satu tempat di Jakarta yang memang itu mungkin majelis taklim atau apa, aku nggak paham soal itu, tapi ada reunian. Awalnya itu yang dikirim ke saya. Nah, pas dikirim itu saya baru sadar bahwa tanggal 2 nih unik ya, 212, di mana tanggal itu tuh memang menyimbolkan sesuatu. Kemudian ternyata usut punya usut teman-teman. Kemarin itu kalau untuk wilayah Pasar Minggu ya khususnya,
angin kencangnya tidak terlalu terasa, tidak terlalu kencang untuk pasar Minggu Jati Padang. Aku nggak tahu kalau pasar Minggu yang lain. Kalau Jati Padang sih rasanya angin kencangnya ada sampai kedengeran, tetapi tidak terlalu ekstrim. Tetapi di Jakarta Utara, kemudian di Jakarta Barat, kemudian Jakarta Pusat dilaporkan ada beberapa kejadian angin kencang. Ada yang rumah roboh, ada bangunan roboh, ada pohon yang tumbang. Di beberapa tempat juga dikabarkan ada banjir bandang, kemudian ada longsor, kemudian juga ada angin kencang. Dan ini hal yang terjadi di tanggal 2 Desember 2022. Jadi di video ini Mas Tulus akan melihat secara detail pesan di balik angka 2 Desember 2022 plus menyampaikan apa yang Crondol sampaikan. Kenapa Mas sampai baper sama Crondol sampai Mas ngerasa kayak yang sakit hati, tapi jujur di balik sakit hati tadi saya ngerasa kayak ya udahlah mungkin ini cara Allah, dan itu tuh bener-bener yang sampai bisa bikin kami cancel kegiatan kami untuk pulang. Jadi kami itu harus menyelesaikan satu hal di kampung, khususnya Mas Wardi, dan kami sudah rencana kalau saya nggak pulang, Mas Wardi aja naik travel untuk pulang ke Lampung karena memang ada surat yang harus diurus. Intinya di kampung saya sana. Jadi memang rencana itu sudah beberapa kali disampaikan sama Mas Wardi dan saya untuk merencanakan untuk segera pulang. Tetapi ternyata hari ini Mas Wardi rencana pulang itu sebenarnya tanggal 3, kemudian tanggal 5 pulang. Jadi memang cepat, nggak lama. Ada yang diurus aja suratnya, tinggal tanda tangan selesai. Nah, ternyata di hari itu ngocehnya luar biasa dengan kosakata, dengan bahasa yang lumayan kasar menurut saya, sampai saya memutuskan Wardi juga oke, daripada nanti ada apa-apa. Soalnya gini teman-teman, Crondol itu tipikal makhluk yang protek ya. Crondol itu tipikal makhluk yang memproteksi orang yang dia sayangi. Tetapi proteksi yang dia sampaikan hari ini atau di pagi ini, menurut saya ini lumayan di atas rata-rata. Sehingga aku juga bukannya aku mempercayai apa yang disampaikan, tapi aku menjaga-jaga saja semoga tidak ada apa-apa. Dan gelombang tinggi yang disampaikan Crondol ini bisa terpotensi karena cuaca ekstrim ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau nyebrang, yang mau lewat laut, atau yang ada aktivitas di laut, ini hati-hati. Selain dia memperingatkan saya untuk jangan nyebrang dulu atau jangan menggunakan fasilitas penyeberangan dulu, Crondol juga menyampaikan akan ada beberapa orang yang terjebak di sini. Dia nggak bilang orangnya meninggal atau tidak, tapi sepertinya akan banyak orang terjebak oleh gelombang air tinggi gelombang tinggi yang disampaikan Crondol ini. Jadi gelombang tinggi ini bisa menjebak beberapa orang. Aku nggak tahu apakah ini kapal besar atau kapal kecil, ataukah memang nelayan, ataukah memang orang-orang yang beraktivitas atau mobilitasnya melewati laut. Aku tidak tahu soal itu karena dia tidak menjabarkan, tetapi yang pasti dia memperingatkan aku untuk hati-hati dalam beraktivitas di laut atau mungkin akan menggunakan fasilitas laut. Dan aku sih sampai sekarang masih belum terima ya. Biasanya tuh kalau ada kabar-kabar menarik dari teman-teman tuh langsung di-share. Ini nggak ada. Aku sampai video ini tayang, aku belum dapat kabar bahwa apakah memang BMKG ngerilis ada gelombang tinggi atau apa. Aku nggak tahu, aku masih belum terima soal itu. Tetapi dia memberikan aku peringatan yang dimana yang tadinya oke, malam ini Mas Wardi pulang naik travel, tanggal 5 pagi dia berangkat untuk menyelesaikan urusannya, itu akhirnya kami cancel. Kami tunggu sampai selesai haulnya Mama. Insya Allah itu yang akan dilakukan atau kami akan melakukan itu. Jadi ini salah satu hal yang sepertinya bukan aku mempercayai Crondol ya teman-teman, tapi ini lumayan keras banget. Dia ngomong ke aku itu sudah di atas rata-rata. Berarti kalau misalnya amit-amit ini terjadi, sepertinya kadarnya juga akan lumayan besar ya. Selain cuaca ekstrim atau angin kencang yang terjadi di sekitar kita kemarin, Jakarta khususnya, ini juga ada potensi untuk artinya ada cuaca yang bisa mempengaruhi gelombang tinggi yang ada di laut, di mana ini bisa akan mengganggu mobilitas. Bahkan dia bilang ada orang yang hilang di sini. Apakah kehilangan sinyal, apakah trouble saja kapalnya, atau meninggal tenggelam atau apa, saya tidak tahu. Tetapi beliau atau dia menyampaikan tadi bahwa akan ada kemungkinan orang-orang yang hilang di laut karena gelombang tinggi ini. Jadi aku harap hati-hati. Aku nggak bilang kalian harus percaya dengan yang aku sampaikan, tapi semoga ini bisa jadi bahan kewaspadaan teman-teman supaya tidak ada
sesuatu yang terjadi ya teman-teman ya. Jadi cuaca ekstrim yang artinya ini terlihat atau terasa di sekitar kita untuk awal Desember ini di Jabodetabek khususnya juga bisa berpengaruh ke gelombang tinggi. Ini juga salah satu hal yang harus kita waspadai. Satu hal memang bukan sesuatu yang pasti, tapi kalau memang ada info dari BMKG atau memang kita ngerasa anginnya sudah nggak wajar, itu harus hati-hati juga ketika kalian mau melakukan mobilitas di atas laut. Menggunakan kapal laut, atau mungkin memang kalian adalah nelayan atau apapun, dan tidak hanya di Pulau Jawa saja, maksudnya tidak hanya Selat Sunda saja, tetapi juga beberapa tempat di antaranya disampaikan Cerondol tadi. Salah satunya juga akan berakibat fatal di mana akan ada orang yang hilang di atas laut. Hilang di sini nih dalam arti mengalami kecelakaan karena pesawat tadi, karena kapalnya trouble atau apa aku nggak tahu. Tetapi ini agak lumayan. Dan kalau dihitung teman-teman, ini secara hitungan angka saja ya. Sekali lagi ini hanya hiburan, seru-seruan aja, kalian nggak perlu percaya 100%. Dari 2 Desember 2024 ini memang potensi yang terjadi di tanggal itu tuh lumayan. Genapnya di bulan Desember ini kadar airnya banyak, kemudian anginnya juga banyak, di ganjilnya ini juga apalagi hari ini kan 3 ini kan simbolnya topan. 3 ini simbolnya angin. Jadi kemungkinan hari ini masih ada potensi kejadian seperti halnya kemarin untuk cuaca ekstrem di Jabodetabek ini juga sangat-sangat mungkin untuk terjadi hari ini. Jadi aku baca memang air semua teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Jadi hati-hati, mungkin kita sudah artinya mendekati sesuatu kali ya, apa mungkin ada puncak hujan atau mungkin ada apa kemarin El Nino itu mungkin itu sudah mendekati puncaknya atau bisa mempengaruhi itu mungkin ya. Saya juga nggak terlalu paham dan saya sudah lama nggak lihat itu soalnya. Tapi kalau misalnya iya, kalau dihitung lewat angkanya sih ya 3, 5, 7, 9 ini kalau angin kencang potensinya luar biasa. Jadi hati-hati untuk tanggal-tanggal setelah tanggal 2. Tanggal 2 saja sudah banyak bangunan-bangunan semi permanen yang roboh, bahkan bangunan besar di salah satu daerah di Kebayoran. Kalau saya tidak salah mau dikoreksi, itu tuh ada yang roboh, kanopi besar, dan itu bukan kanopi baja, tapi besi, jatuh dengan pohon mangganya yang tumbang. Itu terjadi di Jakarta. Dan itu kemarin teman-teman. Dan hari ini di tanggal 3 Desember, saya masih melihat potensi itu, dan lumayan besar, potensinya lumayan besar, dan bisa berdampak, kalau dihitung dari angkanya memang 2024, itu gelombang tingginya bisa berpotensi terjadi di laut juga. Jadi aku harap teman-teman untuk hati-hati yang melakukan aktivitas di atas laut. Kemudian yang beraktivitas juga, saya juga tadi pagi sempat ngomong sama Suwardi, ini saya rinci sudah agak bahaya deh. Jadi kalau misalnya mau berteduh, karena kan dia bawa mobil ya teman-teman, kalau mau berteduh cari tempat yang aman, jangan dekat dengan reklame atau kebangunan-bangunannya bisa roboh atau ada pohon yang bisa menimpa kamu. Jadi hati-hati, mintanya tetap dijauhkan dari bala. Tetapi kalau misalnya pas cuaca ekstrim, semoga ini juga bisa kalian manfaatkan teman-teman mau naik mobil, mau naik motor, ketika sedang hujan deras atau sedang ada angin kencang dan juga petir, tolong cari tempat yang lebih aman, kemudian menggunakan tempat yang lebih safety, yang tidak akan membuat kalian terancam terjadinya atau kalian menjadi korban terkait dengan adanya sesuatu. Nah itu. Kemudian memang kalau dibaca 212 ini gelombang tinggi ya teman-teman. Gelombang tinggi sudah saya sebutkan di beberapa video sebelumnya, bisa berpotensi karena memang cuaca, bisa juga berpotensi dari gempa. Ini salah satunya ya. 212. Ini dihitung-hitungnya aja ya, 212. 2 itu tanah, 2 itu air, 1 itu tanah, 2 itu air, berarti masih dikepung, berarti bendungan jebol, kemudian ada tanggul yang jebol, kemudian ada longsor, ya, tanah-tanah yang gembur gara-gara kebanyakan air, kemudian terkikis, kemudian longsor dan lain sebagainya, ambrol dan seterusnya. Ini jadi satu hal yang sangat potensial sekali terjadi. Selain memang kadar hujannya lumayan kuat. Ya,
hujannya lumayan kuat, dari laut pun juga sama, dari sungai pun juga sama, berpotensi lebih besar lagi. Sudah tidak hujan pun dia sudah bisa ada kemungkinan gelombang tinggi, ditambah dengan hujan, ditambah juga dengan mungkin fenomena apa El Nino itu loh. Aku suka suka lupa bahas itu, tapi mungkin itu mempengaruhi, aku juga nggak tahu apakah mempengaruhi itu. Tapi ini salah satu hal yang harus kalian waspadai. Hujannya masih lumayan ekstrim, masih lumayan bahaya. Kemudian titiknya juga masih sedikit membahayakan bagi teman-teman yang artinya mungkin di sini eh, memiliki niatan atau prasangka terkait dengan sesuatu yang akan kalian kerjakan di ketika saat-saat deket-deket ini, misalnya perjalanan jauh ya, mau perjalanan jauh. Kemudian selain tadi saya sebutkan angin kencang, air yang banyak di atas tanah, longsor, kecelakaan di darat, kecelakaan di atas darat ketika sedang hujan atau sedang cuaca ekstrim ini juga masih berpotensi terjadi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Cuacanya sedang tidak baik-baik saja, kemungkinan dihitung dari angkanya juga ini terlihat dengan sangat jelas bahwa ini lumayan akan membahayakan siapa saja. Jadi betul-betul saya ingatkan, kalau kalian sedang tidak baik-baik saja, artinya sedang dalam kondisi yang sedang kurang sehat, ya harus lebih aware lagi, jaga kesehatannya. Dan kalau di perjalanan tempat kalian beristirahat tadi atau berteduh tadi memang potensial, silahkan cari tempat yang lain ya. Selain cuaca ekstrim, selain hujan lebat, selain gelombang tinggi disampaikan Crondol, di video ini juga saya mengingatkan bahwa sakit yang dimaksudkan Crondol itu relate dari beberapa orang. Tadi malam kan kita sudah bahas itu ya, secara spontan aku tuh nggak bahas apa-apa, cuman salam langsung ke topik, nggak ada sapa-sapa. Itu semalam saking aku sudah satu udah capek, kemudian yang kedua tuh aku ngerasain, dan itu tuh relate teman-teman, banyak banget yang lihat sama yang merasakan juga, dan ternyata yang nonton video ini juga beberapa di antaranya juga merasakan, sehingga mereka bilang kalau ini relate dengan yang Mas Tulus sampaikan, dengan yang mereka rasakan. Jadi ada beberapa poin kesamaan di balik apa yang saya sampaikan, dan itu lumayan mengganggu bagi saya. Jadi teman-teman yang di rumah mungkin sedang kurang sehat sekarang, konsumsi makanan-makanan yang bergizi, buah, kemudian vitamin C bila perlu, jahe, serai, ya itu bagus ya teman-teman. Aku terima kasih banyak loh, ada yang ngasih saran aku untuk minum air putih, makan bawang putih. Jujur teman-teman, ini rasanya sudah lebih better daripada kemarin. Sudah rokoknya aku kurangi, bahkan rokoknya habis, aku nggak beli rokok karena emang lagi pengen fokus ke sini. Terus aku tuh bikin mie, bawang putihnya banyak gitu loh, direbus aku bikin bawang putihnya banyak, dan agak lumayan ekstrim bikin sambal pun bawang putihnya banyak. Jadi aku emang sengaja untuk mengkonsumsi bawang putih itu lumayan. Jadi ini sangat-sangat berguna. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang radang atau sedang flu, bawang putih itu ternyata setelah aku cari tahu punya senyawa antibakteri teman-teman, jadi bisa membunuh virus dan sebagainya. Ayo, itu bisa kalian manfaatkan. Saya ngerasa alhamdulillah ini lehernya sudah mulai enakan, batuknya tetap tapi nggak terlalu ngekel, dan radangnya ini sepertinya sudah mulai, alhamdulillah sudah mulai mereda. Gunakan bawang putih ya. Jadi selain waspada terkait dengan gelombang tinggi, waspada dengan cuaca ekstrim, hujan derasnya masih potensial, waspada juga dengan apa? Ngapa? Nggak usah negor-negor aku. Yang ngerti? Teman-teman, di tanggal 3 Desember apakah memang ada aktivitas kurang baik di pelabuhan? Nggak tahu pelabuhan mana? Tolong ditulis di kolom komentar kalau ada ya. Apakah memang ada aktivitas angin kencang? Nggak usah ngomong ke aku, malas aku. Aku sih gede ada Crondol Spain, bodo amat. Raisa tapi aku. Tanggal 3, silakan teman-teman yang tahu infonya tulis di kolom komentar atau DM ke saya ya, karena Crondol baru bilang nih hari ini akan ada beberapa potensi apa? Kelotok kalau kata dia. Kelotok itu bisa dibilang kapal laut ya, yang mengalami kendala terkait dengan cuaca ekstrim. Kemudian yang terakhir yang saya ingatkan adalah untuk menjaga kesehatan teman-teman, karena semalam juga kita sudah bahas itu, dan ketika cuaca sedang seperti ini memang sangat-sangat rentan sekali istilahnya aktivitas virus itu akan menjadi lebih mudah karena terlalu dingin. Jadi
kalian harus jaga kesehatan. Tadi seperti saran Mas Tulus, konsumsi bawang putih ini juga lumayan bagus. Kita tuh bersyukur tinggal di Indonesia, kita punya jahe, punya serai, ya semuanya ada antibakterinya, dan menurut aku semuanya bagus untuk dikonsumsi secara seperlunya, jangan berlebihan ya. Seperti itu teman-teman, semoga yang saya sampaikan hari ini manfaat. Sorry banget aku tiba-tiba blank di akhir video ini, lumayan blank. Semoga nggak ada apa-apa, bukan pertanda apa-apa. Saya selalu bilang seperti itu. Rasanya tuh kayak apa sih, mata aja ini ngelihat kayak lagi nggak terlalu fokus, kemudian badanku kayak melayang gitu. Mudah-mudahan sih sehat ya. Maksudnya gini, mudah-mudahan ini sakit medis, bukan karena mau ada sesuatu. Amin. Mudah-mudahan nggak jadi apa-apa ya. Harapan Mas Teh hari ini bisa dibahas, jadi bahas lagi. Aduh, bisa kalian ambil manfaat dari apa yang saya sampaikan hari ini. Dan pastinya ini hanya sebuah hiburan, nggak perlu serius. Kalau kebetulan terjadi ya mungkin hanya kebetulan, dan tetap hati-hati tentunya ya. Mau bahas apa lagi? Mas Tulus sudah buat postingan, kalian sarankan di Instagram, bisa di postingan YouTube dan seterusnya. Kalian mau bahas apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar ya, atau di postingan YouTube, atau DM di @bigtulus_official ya. Mas Tulus minta maaf udah salah-salah kata, dan Mas Tulus minta maaf, Mas Tulus gak akan pernah bisa jadi yang harus kalian mau, karena bagi Mas Tulus kalian bukan Tuhan ya. Ada batasan yang harus kalian tahu, di mana saya ini juga hamba Allah, jadi saya nggak bisa menjadi seperti Allah, di mana apa semuanya harus seperti yang saya mau. Itu tentunya yang harus kita sadari ya. Biar apa? Biar kita tidak menuntut kesempurnaan orang lain di mata kita. Semangat, jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Bismillah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Kalian yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang merintis usaha, Mas Teh doakan semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin ya Allah. Mau bahas apa lagi teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar, ataupun banyak banget yang DM saya, Mas Tulus jadi nggak bikin sedekah ketupat sama sayur lodeh? Jujur teman-teman, saya sekarang lagi fokus nabung dulu untuk saya pengen bikin sedekahan, saya ulang tahun. Saya juga pengen sedekahan untuk almarhum atau haul orang tua saya, patungan dengan keluarga besar. Jadi Mas Tulus kalau untuk yang sedekah ketupat masih belum kabar-kabar ya. Nanti kalau memang ada dan Mas Tulus siap, nanti Mas Tulus akan infokan. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah pasti pokoknya Mas Tulus akan kabarkan. Sementara Mas Tulus fokus dulu dengan kegiatan sampai tanggal 12, soalnya lumayan padat ya. Oke, terima kasih, sehat berkah bagi kita semua. Mas Tulus pamit mundur ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Allahu Akbar. Oleng aku rek. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.